kalau kita bicara topik hari ini kan lebih kepada kesehatan lambung, Bapak Ibu ya, lambung dan juga ada gangguan pada katupnya tadi gitu ya, GERD, asam lambungnya jadi naik. Nah, itu ada beberapa nutrisi yang memang kalau dari USANA sendiri yang bisa sangat bermanfaat untuk mendukung kesehatan sistem pencernaan Anda terutama di lambung. Yang pertama tentunya itu adalah magnesium, kalsium, vitamin D. Semua orang kalau kita bicara kalsium, orang taunya ini untuk sistem gerak gitu ya. Ya kalau Bapak Ibu perlu tahu ya, di tubuh kita juga dari lambung bahwa yang membutuhkan magnesium dan kalsium itu nggak cuma tulang ya, tapi juga otot tubuh kita ya, termasuk lambung kita ya. Jadi apalagi sifatnya magnesium dan kalsium itu kayak buffering asam. Jadi kalau buat Bapak Ibu semua ini sangat penting sekali. Jadi magnesium, kalsium, vitamin dia tidak hanya bisa mendukung untuk kesehatan tulang dan tulang ya Bapak Ibu ya. Tidak hanya sistem gerak, tetapi juga sangat bermanfaat untuk sistem pencernaan. Nah, ini ada banyak yang sudah tahu, USANA Family, banyak juga mungkin yang tidak tahu. Ya, selama ini banyak yang mikir, oh pokoknya kalau kalsium itu buat tulang, biar tulangnya kuat, sampai usia kapanpun, misalnya begitu ya, support untuk tulang, biar tulangnya tidak rapuh, misalnya seperti itu. Nggak usah. Nah, tapi benefitnya ya, karena kan magnesium kalsium itu mempengaruhi kontraksi dan relaksasi, Bapak Ibu ya, jadi lambung kita sangat memerlukan ini. Dan kemudian ya karena salah satu fungsi lambung itu sendiri adalah mencerna makanan ya, mencerna makanan, di mana makanan ini sebetulnya akan jauh lebih mudah bisa dicerna dengan adanya enzim-enzim pencernaan. Nah makanya di USANA kita juga ada produk digestive enzyme. Ya, kalau kita bicara bagaimana memaksimalkan proses pencernaan makanan ya tentu semuanya berawal dari mulut ya. Jadi giginya jangan dijadikan cuma estetika biar cakep doang kalau senyum ya. Jadi kalau setiap makan itu 1, 2, 3 telan, klek kayak minum air. Nah, itu sayang. Ibaratnya kalau lambung kita kayak blender, Bapak Ibu. Lebih cepat ngeblender apel utuh apa apelnya kalau potong kecil-kecil gitu. Ya makanya mulut kita ini kan gigi dan air liur itu kan salah satunya untuk memproduksi enzim pencernaan. Jadi kalau kita cuman sekali kunyah doang langsung telan, berat kerja lambungnya gitu. Ya bisa tetap Bapak Ibu gitu. Tapi blendernya ya prinsipnya kalau Bapak Ibu sering-sering aja coba blender yang langsung ukurannya gede. Satu, prosesnya lama. Yang kedua jadi nggak optimal. Ada aja mungkin yang ketinggalan yang tidak bisa di blender dengan baik. Ya itu analogi simpelnya. Dan untuk memudahkan itu ya kan bisa dicerna juga kalau ada bantuan dari enzim. Makanya dan mostly ya ini yang perlu tadi. Kenapa kita penting sekali mengkonsumsi sayur dan buah, Bapak Ibu? Karena di nabati itu ada banyak sumber-sumber enzim, ya. Nah enzim nabati. Makanya ya kalau kita sudah tahu, sudahlah tahu nggak makan sayurnya seabad sekali seabad gitu Bapak Ibu ya. Sekali makan pun cuma 2 sendok gitu ya. Itu udah jauh banget tuh dari porsi. Habit masyarakat Indonesia itu sebenarnya cukup bagus Bapak Ibu kalau dibandingkan di luar negeri ya. Karena kita bukan tidak makan sayur sih, tapi porsinya kurang. Ya kalau porsinya kurang ya badan kita ya nggak bisa dapat benefitnya maksimal gitu ya. Karena minimum dosnya aja, takaran minimalnya aja kurang gitu Bapak Ibu ya. Jadi di digestive enzyme ini ya tentunya ada enzim nabati, kemudian ada ekstrak artichok ya. Kalau ekstrak artichok ini memang dia untuk stomach discomfort ya. Jadi kalau biasanya sebagian besar orang kalau habis makan besar bukannya kenyang malah begah. Ya itu ya banyak juga problemnya. Bisa karena tidak maksimal proses pencernaannya, bisa juga ya memang karena makanannya yang salah pilih Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ada multivitamin dan multimineral. Ini kenapa tetap kita rekomendasikan? Ya, karena di dalam multivitamin mineral ini sebagai pondasinya. Di dalamnya ada vitamin B yang memang sangat terkenal untuk nggak cuma untuk otak atau kesehatan saraf, tetapi juga untuk kesehatan lambung. Dan pastinya tadi magnesium, kalsium, dan juga vitamin D. Ini yang memang untuk ke lambungnya. Cuman kalau kita bicara sistem pencernaan itu banyak, Bapak Ibu ya. Nggak cuma dari lambung. Kalau kita ingin memberikan beban yang bukan beban ya, dalam artian ini mendukung keseluruhan sistem, jangan dukung satu-satu gitu loh ya istilahnya. Ini bukan pilkada atau pilpres Bapak Ibu, milihnya cuma bisa satu, enggak ya. Jadi kalau kita bicara suatu sistem pencernaan itu kan organ pencernaannya banyak. Ya kalau Bapak Ibu bisa mendukung sekaligus itu jauh lebih mudah, jauh lebih
bermanfaat tubuh kita gitu, karena nggak cuma fokusnya nggak cuma satu gitu. Yang kerja kan nggak cuma satu Bapak Ibu. Nah, ini enzim pencernaan tadi ya, jadi dari enzim amilase, bromelain, papain, protease, selulase, laktase, lipase ya. Jadi semua makronutrien yang memang harus di breakdown itu bisa didukung dengan enzim pencernaan dari sana digestive enzyme. Ya, ini enzim nabati Bapak Ibu. Dan kalau kita bicara nutrisi itu banyak Bapak Ibu. Selama ini kita tahunya apa sih yang berhubungan sama sistem pencernaan? Paling sering orang sering gaung-gaungkan apa? Serat pasti ya. Serat itu banyak sumbernya, salah satunya ya tidak hanya sayur ya, tapi sumber utamanya salah satunya sayur. Tapi serat kan ada larut, ada tidak larut. Nah, itu sumbernya banyak lagi. Tapi ternyata nggak cuma itu ya Bapak Ibu ya. Vitamin dan mineral itu sangat membantu untuk kesehatan sistem pencernaan. Ini yang banyak sering sekali orang tidak sadar gitu ya. Orang taunya ya pokoknya kalau saya, kenapa sih kalau kita banyak makan sayur itu bagus untuk tubuh, bagus untuk pencernaannya? Karena di sayur buah itu ada vitamin dan mineral Bapak Ibu. Ya, itu yang sering di-highlight, karena biasanya yang sering di-highlight itu adalah seratnya. Seratnya itu kenapa sangat bagus? Ya karena di dalam serat itu sendiri, serat ini istilah kerennya kan prebiotik Bapak Ibu. Prebiotik makanannya probiotik. Probiotik adalah makhluk hidup yang atau mikroorganisme yang bertengger di pencernaan kita, di usus kita, dia berkembang biak. Nah, problemnya ada yang baik, ada yang jahat. Nah, sama kayak manusia, kita punya preferensi makanan masing-masing. Bakteri juga begitu ya, mikroorganisme juga ada yang kalau bakteri baik, dia sukanya sama siapa? Yang namanya prebiotik, yang sumbernya dari sayur dan buah, mostly dari serat maksud saya gitu ya. Kemudian kalau yang bakteri jahat sukanya sama siapa? Sukanya sama lemak jenuh. Ya, makanan gorengan-gorengan, kemudian yang manis-manis gitu. Makanya kalau Bapak Ibu sudah punya kecenderungan adiksi terhadap gula, itu awalnya dulu cuman addiction Bapak Ibu. Tapi sebetulnya ketika itu suatu reaksi atau suatu pro habit yang Anda sangat susah putus, ya karena itu udah namanya udah terjadi lingkaran setan ya. Bakteri buruk yang ada di pencernaan Anda selalu demand Anda memberikan makanan supply untuk mereka. Jadi dia nanti monopoli itu di pencernaan. Nah, problemnya kalau mereka sudah sampai monopoli di pencernaan adalah akan terjadi banyak problem. Misalnya hormon serotonin. Hormon serotonin itu sangat mempengaruhi hormon melatonin Bapak Ibu, yang tadi kualitas tidur ya. Makanya tadi seperti saya katakan ini seperti chain reaction, kayak lingkaran setan yang enggak susah diputus. Tapi kalau Anda bisa merubah satu, itu sangat bermanfaat untuk yang lain. Gitu ya. Jadi itu baru kita bicara tadi mengenai, karena kualitas tidur mempengaruhi juga ya kan tadi untuk si GERD ini gitu. Banyak orang juga karena kurang tidur ternyata gitu kan. Ya gimana, nggak kurang tidur, hormon melatoninnya nggak bisa diproduksi. Salah satu yang support itu adalah si serotonin. Ya, serotonin itu mostly itu produksinya di sistem pencernaan ya, walaupun dia bagian dari hormon. Ya, hormon serotonin kan hormon happy Bapak Ibu ya. Jadi kalau yang sering grumpy bisa saja bukan karena kita lagi PMS atau segala macam, tapi karena Bapak Ibu sedang masalah pencernaannya sebetulnya sudah cukup complicated, cuman ya itu tadi kata Dokter Beksa, kita sering meremehkan Bapak Ibu, ya makanya tidak boleh. Nah, prebiotik itu tadi ya sekilas. Nah, kalau kita bicara serat ini manfaatnya banyak Bapak Ibu ya, nggak cuma mostly ini sangat mendukung nggak cuma untuk sistem pencernaannya itu sendiri, untuk sistem hormon, untuk sistem imunitas tubuh ya kan. Kemudian untuk sistem tadi kesehatan mental itu sangat penting. Dan pastinya yang ini kandungannya Bapak Ibu ya. Dan kemudian adalah hepasin. Ini buat liver. Liver itu kenapa? Liver adalah salah satu organ tubuh yang kerjanya paling termasuk yang paling capek Bapak Ibu ya. Karena kerjanya macam kayak beresin tubuh kita dari macam zat-zat berbahaya. Nah, tentunya tadi seperti saya katakan, mesin kalau udah kerja terus harus ada supporternya gitu loh istilahnya. Kalau nggak dikasih makan ya KO juga dia lama-lama. Apalagi kalau profesinya dia yang beresin terus, yang bersih-bersih rumahnya kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu bayangkan misalnya kalau Anda sedang bersih-bersih rumah, tapi Anda nggak makan-makan terus gitu ya kan. Ya nggak bersih-bersih juga rumahnya. Tiap hari apalagi sampah ada terus. Livernya jadi lama-lama overload. Apalagi itu kalau kita baru bicara mengenai
toksin atau mengenai makanan yang makanan atau zat-zat yang berbahaya. Belum kalau kita mengatakan kelebihan makronutrisi yang tadi kita konsumsi. Karbo, protein, lemak, ya itu kan kalau kelebihan disimpan jadi lemak. Lama-lama jadi dalam jangka panjang in the long run jadi fatty liver. Salah satunya, walaupun aspek penyebabnya banyak ya kalau kita bicara fatty liver juga gitu. Jadi kasihanilah organ tubuh Anda Bapak Ibu ya, makanya berikan mereka support dengan nutrisi yang mencukupi. Salah satunya ingat dari pola makan Anda sehari-hari. Bukan tidak boleh ya Bapak Ibu ya, kalau Anda tadi ingat prinsip 80-20. 80, you have to eat healthy. 20, ya silakan enjoy your life. Tapi baginya gimana? Mau bagi per hari? Tergantung, masing-masing orang itu bisa ya. Tapi kalau Bapak Ibu ingin lebih detail, memang harus lebih pas konsultasi ke ahli gizi. Tapi sambil itu ya, sambil Bapak Ibu melakukan itu, ya bisa dilengkapi gap. Gap nih kesenjangan nutrisi yang tidak bisa Anda dapatkan dari makanan itu dengan suplementasi. Dan yang kemudian yang banyak juga orang tidak sadar ini adalah omega 3 ya. Omega 3 tuh nggak cuma buat jantung Bapak Ibu. Tadi soalnya sering kita lagi dibahas ya, nyerinya itu mirip-mirip nih. Yang tadi awalnya mungkin ternyata dia kena penyakit jantung, nganggap remehnya ini mah cuman sakit masalah lambung biasa gitu ya. Jadi dia nggak berobat ke dokter atau dia nggak cek ke dokter. Ya, jadi salah juga tuh, underestimate. Ada juga yang tadi saking parnoan tapi nyari sendiri, self diagnose sendiri gitu, which is itu ya problem juga ya. Makanya dokter ada pendidikannya, ada sekolahnya karena memang ada ilmunya Bapak Ibu ya. Jadi nggak bisa juga. Anda harus bertanya kepada memang ahlinya gitu. Jadi omega 3 tidak hanya untuk jantung, peredaran darah, kolesterol. Biasanya kan kita tahunya itu ya, karena kan omega 3 bagian dari asam lemak. Asam lemak yang baik tentunya. Tapi ternyata omega 3 ini sangat bagus untuk siapa Bapak Ibu ini, untuk memberi makan si bakteri baik yang ada di pencernaan kita tadi. Kalau bakteri jahat sukanya lemak jenuh, ya. Kalau bakteri baik sukanya lemak tidak jenuh. Luar biasa ya, itu ciptaan Tuhan Bapak Ibu. Settingannya itu perfecto sekali. Nah, tapi tentunya karena mereka makhluk hidup harus dikasih makan. Nanti kalau yang baik kita dukung, ya dia akan memberikan benefit, ya kan, kita mutualis, simbiosis mutualisme Bapak Ibu, hubungan relationship-nya. Ya, jadi kalau kita pengen dapat benefit, ya kita support mereka. Tergantung nih, Bapak Ibu sekarang supportnya siapa nih pencernaannya? Support si bakteri baik apa bakteri jahat? Ya, itu dijawab masing-masing dari kita ya. Dari pola makan yang kita terapkan sehari-hari. Gitu ya. Kalau ditanya bisa Bapak Ibu. Ya, saya sudah nggak banyak sih. Memang kalau persentase ya tetap sedikit Bapak Ibu ya. Tapi dilakukan bisa. Jadi pola makan nabati, bukan vegan vegetarian bukan, tapi kalau Bapak Ibu karena alasan agama ya, kalau sebetulnya kalau dari sisi ahli gizi kita lebih tidak terlalu merekomendasikan seseorang praktikkan vegan atau vegetarian ya, karena PR-nya jadinya banyak. Maksudnya dalam artian kan ada beberapa nutrisi yang hanya bisa didapatkan dari hewani, mereka akhirnya tidak dapat gitu, kecuali memang karena alasan agama ya, ibadah segala macam di beberapa agama ya, itu kan masing-masing ya spiritual gitu. Nah itu intinya kalau Bapak Ibu mempraktikkan seperti itu, berarti PR Anda harus lebih extra effort dibandingkan orang pada umumnya. Cuman yang dianjurkan sekarang yang memang sudah sangat banyak sekali ya, itu di high leg adalah memang lebih fokus kepada pola makan nabati, 85% Bapak Ibu. 85%. Makanya piringnya tadi, ingat ya, sayurnya yang banyak. Jadi bukan lauknya yang 2 macam. Gitu. Oke, itu saja sharing dari saya untuk malam hari ini. Jadi yang mensupport untuk lambung, yang direct lambungnya tadi ya, Bapak Ibu ya, itu si Magnekaldi ini sangat bermanfaat Bapak Ibu ya. Kemudian tadi untuk membantu meringankan kerja si lambungnya dengan digestive enzyme. Dan untuk membangun fondasi kesehatan secara overall itu dibantu dengan sel esensial Bapak Ibu ya. Oke, itu saja sharing dari saya. Kita masuk